beta 0-nya 2,836, beta 1 0,2836, beta 2 0,2643, beta 3 0,1953, beta 4 0,2718, dan beta 5 0,2617. Nah, kemudian untuk mean, standar deviasi, dan MMC error-nya disajikan pada tabel berikut. Untuk intervalnya, kuantil parameternya juga disajikan seperti ini. Kemudian, di sini didapatkan kesimpulan bahwa pengujian pengaruh dapat dilihat dari nilai persentil 2,5% hingga 97,5%. Nah, dalam rentang tersebut, nggak ada nilai 0, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit korporasi X1, kredit retail, kredit mikro, kredit konsumsi KPR, dan kredit konsumsi non-KPR itu berpengaruh signifikan secara positif terhadap jumlah asetnya. Nah, di sini rantai Markov yang diperoleh dari 5.000 iterasi Gibbs sampling yang konvergen ditunjukkan pada gambar berikut. Ini menunjukkan bahwa hasil iterasinya itu sudah menuju angka yang konvergen dari ke 6 grafik ini. Gitu, Pak. Untuk artikel kedua mungkin bisa dijelaskan sama Dinda. Baik, untuk artikel kedua adalah penerapan model spasial logit normal pada small area estimation dengan metode hierarchical bias. Studi kasusnya yaitu estimasi proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kilokalori per kapita per hari di Kecamatan Provinsi Bali. Jadi tujuan penelitian ini itu untuk mengestimasi parameter dan menentukan faktor yang mempengaruhi estimasi proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kilokalori pada kecamatan di Provinsi Bali pada tahun 2014, yang merupakan indikator kedua dari SDGs. Metodologinya yaitu menggunakan data dari BPS Bali, yaitu data Susenas pada tahun 2014, kemudian data PODES yang terdiri dari proporsi keluarga pertanian, proporsi keluarga dengan anggota rumah tangga buruh petani, proporsi warga penerima kartu jam kesda, dan jumlah surat miskin. 3 model small area estimation yang digunakan adalah spesifikasi random effect yang berbeda, yaitu model dengan random effect yang bersifat saling bebas atau independen, spasial random effect ICAR, serta model kedua dengan jenis random effect BYM. Metode estimasi yang digunakan adalah hierarchical bias dengan metode Markov chain Monte Carlo. Algoritma yang digunakan adalah Gibbs sampling. Caranya yaitu dengan membangkitkan H plus H iterasi, di mana H kecil adalah jumlah iterasi untuk burn-in period, dan H besar adalah jumlah iterasi yang digunakan untuk analisis terhadap distribusi posteriornya. Dari hasil diperoleh bahwa proses estimasi dengan hierarchical bias bahwa jumlah change-nya yang digunakan sebanyak 2 dengan iterasi berjumlah 64.000 dan burn-in periodenya yaitu 4.000 dengan tin sebanyak 40 untuk setiap change-nya. Sehingga diperoleh 3.000 iterasi yang digunakan untuk analisis distribusi posterior. Dari hasil juga diperoleh hanya satu ke atas lagi, Win. Hanya satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon, yaitu proporsi keluarga petani, diperoleh pada model dengan random effect independen dan BYM. Nah, ini adalah hasilnya, merupakan hasil estimasi parameter dengan model random effect independen dan ICAR dan BYM. Diperoleh bahwa nilai yang signifikan pada model independen dan BYM pada 4 kolom pertama dan 4 kolom terakhir.
Selanjutnya, estimasi parameter pada ketiga model menunjukkan hasil yang relatif tidak berbeda, di mana hanya ada satu variabel prediktor yang memiliki pengaruh signifikan. Model ICAR tadi tidak ada satupun variabel prediktor yang signifikan. Berdasarkan nilai di IC-nya, model terbaik adalah model BM, yaitu yang 4 kolom terakhir. Walaupun demikian, penambahan unsur spasial random effect bersamaan dengan random effect independen tidak secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi hasil estimasi. Hal ini dapat terlihat dari minimnya nilai dependensi spasial dari Morgan's I. Nah, secara visual, pemetaan hasil estimasi dengan model terbaik tidak menunjukkan adanya pola persebaran atau pengelompokan tertentu pada level kecamatan. Pemetaan hasil estimasi proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kilokalori per kapita per hari pada level kecamatan di Provinsi Bali tahun 2014 dengan model terbaik disajikan pada peta berikut ini. Ya, mungkin itu aja, Pak. Baik, berarti kalau yang pertama, dia pakai regresi ya. Ya regresi, kemudian oke, mari coba lihat. Bedanya apa lah hasilnya dengan pendekatan Bayesian dengan pendekatan biasa, dan prior-nya apa dia? Kalau di sini dikatakan prior-nya itu konstan, Pak. Konstan, dari mana konstan? Iya. Ini non-informatif prior. F-theta-nya. Ya, dan hasilnya gimana dia? Dia langsung menampilkan untuk hasil estimasi parameternya. Ya, hasilnya dengan biasa, beda jauh nggak? Boleh. Itu nggak dibandingkan dengan Bayesian, Pak. Oh, dibandingkan. Ya, langsung MC. Oke. Kalau yang kedua tadi, kenapa pakai Bayesian? Iseng aja deh. Yang kedua, penerapan model spasial dengan SAE. Ya pakai hierarki Bayesian. Dia Bayesiannya di parameter, di priornya di mana? Priornya parameternya apa? Yang kita sama ya? Iya, Pak. Untuk pendugaan model regresi mana yang signifikan. Dilihat dari apa? Intervalnya. Oke. Anyway, biasanya kayak gini dia akan, thank you ya. Thank you grupnya Indan ya. Tadi udah dibandingkan, dan memang nggak dibandingkan, biasanya itu dibandingkan, dan pasti ada pertanyaannya kenapa pakai Bayesian itu, jadi hal yang concern harus diperhatikan itu. Nah, itu biasanya nanti terkait bahwa si peneliti subjectively punya prior information gitu. Nah, itu jadi ini. Oke, baik, itu ya. Dia ada mostly pakai Winbucks. Nanti kan kita shortly discuss mengenai Winbucks di akhir ini, di akhir kelas. Kita akan coba, saya screen dulu sebentar. Kita coba review lagi apa yang hilang. Sini. Ini udah kelihatan ya. Yang minggu lalu sudah kita bahas. Oke, nih. MC udah sampai chapter 9. Kelihatan chapter 9-nya? Kelihatan, Mbak. Oke, kelihatan dari sini ya. Ini kita nah ini. Oke. 9.
Oke, prior kita udah bahas mengenai Markov chain kemarin. Tentang Markov chain adalah bagaimana kita membuat rantai Markov yang intinya adalah kita ini. Tujuan dari MCMC adalah mau menduga distribusi dari parameter posterior distribution dari parameter yang kita ingin duga, misalkan mean ya rata-ratanya, tengahnya, atau proportion, atau lambda ya, lambda itu rata-rata untuk count gitu ya, untuk count. Distribusinya bisa kita lihat dari prior information-nya bahwa proportionnya itu mengikuti distribusi beta, atau dia mengikuti distribusi uniform, atau mean memiliki distribusi normal dengan parameter tertentu, atau dia juga bisa juga non normal seperti Cauchy yang minggu lalu kita jadikan contoh gitu ya. Jadi setelah kita dapatkan priornya, kemudian melihat dari datanya, baru kita dapatkan posterior distribution dari parameter tersebut, dari beta, dari mu misalkan, atau dari p-nya gitu. Nah, tentunya sudah kita bahas sebelumnya ketika datanya atau ketika posterior distribution-nya itu tidak mudah dan tidak bisa kita dapatkan tidak bisa kita kira-kira nilai tengahnya berapa, kemudian sampling distribusi seperti apa kita nggak tahu, dan cukup sulit untuk melakukan analisis, menyelesaikan persamaan tersebut dengan analisis, dengan analytical approach ya, dengan kita turunkan atau kita integralkan gitu ya. Nah, sulit untuk kita generate juga dari data dari populasi, dari distribusi yang kita ketahui. Makanya untuk mengetahui berapa nilai tengahnya ya kan, distribusinya dari posterior tersebut, either kita pakai pendekatan analytical ya, kalau normal udah kita tahu, kita udah punya fungsinya, kita tinggal generate aja kalau dia X-nya sama sekian, berapa sih nilai peluangnya dan sebagainya, nilai tengahnya berapa bisa ketahuan. Sedangkan kalau ini kita nggak tahu. Nah, bentuknya pun tidak harus dia bell shape, bentuknya bisa jadi dia adalah bimodal dan sebagainya. Nah, ketika nilai posterior distribution dari parameter tersebut itu sulit untuk diselesaikan atau kita peroleh dengan pendekatan yang biasa dilakukan dengan analisis gitu ya, maka kita gunakan pendekatan melakukan mensimulasi nilai mu-nya yang ada di dalam distribusi itu apa saja sih mu-nya. Misalkan kita punya priornya bahwa rata-rata ada, contohnya snowball atau rata-rata berat badan misalkan 20. Distribusi posteriornya seperti apa? Bisa 20, 30 dan sebagainya. Tapi pencariannya nggak sembarangan. Misalkan kita tahu priornya adalah 20, kemudian nilai tengah ada datanya misalkan 15 misalkan, kita bisa nyoba 100 bisa juga gitu. Tapi pencarian untuk mencari distribusi tersebut, nilai distribusi mu yang ada dari posterior distribusi tersebut nggak bisa sembarangan. Kenapa? Lama dan nanti akan teks akan mungkin misleading juga kemana-mana. Makanya kita gunakan dua pendekatan MCMC, namanya Markov chain, Monte Carlo. Markov chain itu apa sih? Kita mulai dari satu titik, ada initial value. Dari titik itu kita mulai mencari. Nah, pencarian tadi ya, dari mulai titik ini ke titik berikutnya, itu kita sebut chain, mencari rantai. Kita melangkah dari satu run walk ya, dari satu titik ke titik berikutnya, dan titik berikutnya itu berbentuk sebuah rantai pencarian. Jadi dari sini ke sini dan seterusnya. Di mana kalau Markov chain itu adalah nilai step yang kita lakukan berikutnya hanya dipengaruhi oleh step yang saat ini. Kita disebut memoryless, jadi kita nggak akan berpikir bahwa dia sudah yang selanjutnya. Sedangkan itu tadi ininya ya, pencariannya, dan itu chainnya. Tapi kita mau melangkahnya kemana? Itu Monte Carlo. Monte Carlo itu apa? Monte Carlo itu adalah proses pencarian, mengenerate bilangan acak
dari yang kita harapkan supaya dia berada dalam area tertentu gitu ya. Kita cari generate angka yang generate data yang nanti kalau kita gunakan pendekatan tertentu, bahwa kita akan milih mana yang kita bisa gunakan, mana yang tidak kita gunakan. Nah, contoh di sini Metropolis Hosting ya. Contohnya di sini kalau yang kemarin Markov chain sudah kita jelaskan ya, bahwa kita mulai melangkah, misalkan di sini melangkahnya ini ada master transition-nya, kemudian kita langkah pertama adalah dari kita ada 3 grup misalkan, ada 6 state, ada 6 kondisi. Kita mulai dari grup ketiga, kemudian kira-kira proporsi di langkah keberapa totalnya ada berapa proporsinya. Nah, kalau Markov chain, nah ini misalkan gini, ini simulating Markov chain ya, kemarin sudah kita lihat. Kalau di sini lihat di awal-awal pencariannya, di awal-awal itu pencariannya dia akan moving-nya akan cukup frekuensinya akan cukup akan apa ya, kadang ketiga, 4 dan sebagainya. Jadi proporsi 6 kategori tadi akan cukup fluktuatif. Tapi kalau kita lakukan berulang-ulang sampai let's say 10.000 kali, cenderung dia akan konstan dan converge kepada satu nilai yang memang itu nilai yang kita harapkan. Kemudian ada namanya Metropolis. Nah, untuk menentukan langkah mana yang kita pilih, ya kan? Langkah mana yang kita pilih, langkah mana yang kita gunakan. Jadi chain itu adalah dia bergerak kemana aja, tapi Markov Monte Carlo itu melakukan pengacak menggenerate langkahnya kemana gitu ya. Cuman bagaimana langkah itu kita pilih? Kalau dia kemarin udah kita utarakan, saya ceritakan kalau kita mau melangkah, kalian mau pergi ke misalkan ke Gunung Lawu misalkan atau Gunung Semeru, coba naik gitu. Tapi langkahnya jalan di mana kita nggak tahu. Kita akan coba melangkah serandom mungkin, tentunya langkah di sekarang serandom mungkin. Tapi kita cari langkahnya itu supaya semakin melangkah semakin tinggi gitu. Makanya kita coba cek dia naik, kita naik satu langkah, apakah dia akan naik atau turun. Kalau dia lebih tinggi, maka kita akan menuju ke langkah tersebut. Ketika kita mau melangkah, ternyata ada poin di situ jauh lebih rendah. Ngapain kita akan mundur lagi ya? Kita akan reject posisi tersebut, kita generate lagi yang baru. Gitu ya. Jadi generate-nya itu pakai Monte Carlo, chain-nya menggunakan Markov chain. Kalau di sini lihat ya, nah di sini coba nanti kalian running ini adalah probability density-nya ya, probability density-nya. Kalau dilihat misalkan di sini ada kita ada 8 kemungkinan, ada 8 state yang akan muncul dan masing-masing itu adalah value-nya yang kita harapkan, nilainya, proporsionalnya. Coba kalian lakukan di R nih. Kemudian nanti ini PDF function-nya, ini adalah probability density-nya. Coba kalau kalian lihat ya, ini density-nya. Ini adalah kita akan menghitung disebut sebagai acceptance value ya, acceptance-nya. Jadi kalau R-nya, ya ratio probability of candidate and current position to acceptance, kalau dia peluang PD-nya dia, kita masukkan ke kandidat itu, misalkan itu lebih tinggi daripada current, berarti lebih dari 1, maka 1. Kalau dia lebih rendah, kita bandingkan dengan nanti uniform. Di sini dilihat ya, di sini ya. Coba kalian run ini pakai R, candidate. Jadi gini lihat, kita mulai dari step-nya, let's say step ketiga sekarang ya current, kemudian dia melangkahnya bisa maju bisa mundur, maka disebut sampel C1 itu ya, 1 sebanyak 1 kita ambil, apakah dia -1 atau 1, kemudian kita hitung probability-nya ya, nanti acceptance rate namanya nanti situ. Kalau dia probability candidate-nya itu lebih dari 1 gitu kan, maka dia kita berarti kan dia kita kalau dia gini ya, kalau dia run if-nya lebih kecil, jadi kalau dia probability-nya itu lebih tinggi, kalau 1 pasti akan kita terima jauh lebih tinggi gitu. Tapi seberapa nggak jauh dari current misalkan itu. Jadi kita generate run if itu adalah mengenerate R unif ya, R unif sebanyak 1, nanti misalkan let's say 0,1 atau 0,2, probability dapat 0,5, maka karena lebih tinggi daripada uniform, kita terima kandidat tersebut. Lakukan hal tersebut sehingga kita akan dapatkan, kalau dilihat ya, ini kalian running di sini,
kalian lihat bahwa nilai actualnya yang warna gray itu akan nggak beda jauh dengan nilai simulated yang akan disimulasikan dari data tersebut. Ini sebanyak 10.000 kali. Saya bilang ketika dia lebih dari ketika dia banyak, of course dia akan mirip gitu. Tapi ketika dia misalnya 100, ya mungkin ada langkah yang akan lebih banyak melangkah itu ke 4, 7, misalkan 1 dan seterusnya. Tapi kalau secara umum bisa kita lihat dia akan sama dengan ini. Oke. Secara umum seperti itu langkahnya. Jadi dia melangkah, kemudian nanti kita hitung apakah dia masuk ke dalam apakah dia masuk ke dalam distribusi kita. Kalau dia berapa dia nilai nilai dari proposed value-nya dengan current value, kemudian nanti kita bandingkan. Secara umum ini kita random walk ya algoritma, kita mulai dari segala nilai apapun. Let's say theta di situ tergantung dari parameter yang kita fokuskan atau kita yang menarik bagi kita, yang kita interest ya gitu ya. Kemudian dari itu kemudian kita propose berikutnya nyari loncat ke step berikutnya dari beberapa dari titik awal bisa jadi theta j minus c atau theta j plus c. C itu adalah seberapa jauh dia akan melompat gitu loh. Melompat. Intinya gini, seberapa jauh dia melompat. Bisa turun, lompatannya selesai 2 meter, bisa ke depan 2 meter. Gitu. Nah, C ini yang jadi penting. Nanti kan kita lihat di bawah. Kemudian setelah kita dapatkan nilai proposalnya, nilai yang kita harapkan gitu ya, dapatlah nilai R-nya. R itu apa sih? Posterior density dari nilai propose dibandingkan dengan current situation. Kalau yang sebelah density ini ketinggian kalau kita mau lihatnya. Antara ketinggian yang kita dapatkan, kalau kita loncat ke depan 500 meter ke depan, lebih tinggi atau tidak? Kalau dia lebih tinggi, kita terima. Ya, karena lebih tinggi positif. Kalau dia misalkan nggak beda jauh, misalkan saat ini tingginya kita adalah 1000 misalkan. Kemudian kita loncat berikutnya 970. Oke, masih nggak masalah karena masih mendekati 1. Kalau lebih tinggi bagus lagi, pasti akan diterima gitu kan. Nah, makanya acceptance probability is the minimum or R. Jadi kita ambil R tadi yang paling kecil mana? Antara R atau 1. Ya, kalau 1 kalau dia lebih dari 1 nggak usah kita hitung 1,5 ya udah 1 aja di situ. Dan pasti di accept karena kita bandingkan uniform biasanya antara 0 sampai dengan 1. Kita bandingkan uniform. Ketika dia nilai dia artinya gini, kalau kita meloncat ke sana dan nggak beda-beda jauh dari kita, itu kan berarti kan R-nya akan kecil ya, akan besar ya, maka kemungkinan kita akan diterima akan jauh lebih bagus gitu. Lakukan seperti itu. Makanya kita nih udah kita bahas kemarin kalau dia lebih ke sini kita lihat ini adalah nilai current state-nya, P ini propose-nya ternyata probability-nya lebih kecil gitu ya 0,2 yang nggak usah kita tolak gitu, maka kita tetap di sini. Kemudian kita dapat ini kan nilai pencarian nih, di bawah ini pencariannya nih. Ini area pencarian di bawah ini area pencarian. Ya dari sini pencarian kemana? Ke kiri atau ke kanan gitu kan. Ternyata di generate dapatnya di bawah nih. P-nya lebih kecil ternyata probability-nya. Ya udah kita reject. Kemudian yang berikutnya proposalnya adalah lebih besar misalkan. Karena lebih besar 1 ya, maka kita terima. Dan di titik berikutnya kita lakukan nilai ini sampai berulang-ulang sehingga kita dapatkan nilai density dari posteriornya tadi. Nah, ini adalah sebenarnya Ini fungsi secara umum metropolisnya, fungsi metropolis secara umum untuk mendapatkan proses tadi acceptance sama rejection method gitu ya. Kemudian ini 94 ini contoh dengan Cauchy
Nah, ini dengan Cauchy normal problem, ini dia menggunakan data dari snowfall amount yang contohnya ada di atas dan datanya nggak ada, tapi kita akan coba generate pakai data kita sendiri yang akan mirip dengan itu. Ini mean snowfall amount dengan ini adalah posteriornya setelah Cauchy yang dimasukkan dan dilihat bahwa datanya perhatikan di sini datanya adalah kita observe adalah 26 dan standar errornya ya standar error dari X barnya ini sigma per akarnya itu standar error 3,26. Nah ini sebenarnya ini kan rata-rata dari ini standar deviasi dari distribusi samplingnya gitu ya. Nah kemudian kita dapatkan bahwa logaritma posteriornya dari yang atas tadi kita dapatkan logarithmic optionnya formnya logarithmic formnya itu bentuk lognya dapat seperti ini sehingga dari bentuk ini kita buat kita bisa buat nanti logaritma posterior di sini. Ini ada Cauchy theta ini ditambah dengan normal theta ini. Ya, lihat di sini. Ini L posterior seperti ini. Theta ini adalah nilai nilai S itu nilai ininya, scale-nya gitu ya. Kemudian inputnya gitu ya. Kemudian ada location, ada scale, itu ada persamaan atau parameter yang ada di Cauchy. Kemudian ada di norm, ini adalah X bar-nya, theta dan nilai SA-nya. Kemudian ini adalah nilai initial value-nya ya. 3 inputs ya, ini ada initial value-nya. Kemudian kita bisa masukkan di sini metropolis dengan input adalah mu-nya 5 awalnya ya, kemudian density-nya adalah 20. Density 20 itu apa sih? Ini ya proposal density-nya. Jadi seberapa jauh dia lompatnya gitu, width-nya berapa dia akan pencariannya gitu. Jadi starting value-nya adalah untuk mu pencarian dari 5, tapi 5 itu kemana? 25, loncatnya berapa jauh dia loncat. Nah, kita akan lihat di sini. Nanti kita lihat di sini. Ya, share di sini. Nah, mana sih tadi? Kalau lompat ke sini. Nah, lihat di sini. Oke, lihat. Ketika C, nah ini gini, saya gambarkan gini. Ini adalah proses nilai yang didapatkan iterasinya ya, nilai iterasinya berapa sih nilai mu-nya. Ini di awal itu mu-nya misalkan 5 ya kan, 5 dia lompat ya, misalkan dia mulai dari 0 masalah ya. Awalnya bisa 5, bisa 0, mungkin dari 0 ya 0 ya dia dari 0 kemudian atau dari 5 lah di situ ya. Lagi ya sini dari 0 dia mulai pencarian 0, kemudian dia nyari ini mencari gini. Kalau dilihat karena C-nya 0,3, kalian lihat carinya C-nya 0,3 dia lompatnya sedikit-sedikit. Logiknya begini, kalau kita mencari misalkan mau mencari titik yang paling tinggi kan kita coba jarak 1 cm pencariannya kan akan cukup lama. Jadi 0,3 ini semacam jarak langkah kita, pencarian langkah kita. Kalau kita 0,3 maka cenderung acceptance-nya akan lebih tinggi. Karena apa? Dia nggak akan beda jauh dari kita gitu ya. Kalau kita kasih misalkan sebelah kanan nih, ini 200 ya. Pencariannya 200 meter loncat 200 meter. Kan cukup jauh dari kita, bisa jadi lebih tinggi, bisa jauh lebih rendah gitu. Jadi acceptance-nya cenderung sangat kecil karena bisa jadi loncatnya ke belakang jauh gitu. Karena kita udah paling tinggi misalkan. Jadi ada C sama 3. Nah, C sama 3 ini adalah 3 meter lah. Jadi masih reasonable. C30 ya masih 30 meter gitu. Terlihat bahwa kalau dia terlalu ekstrim, terlalu kecil, pertama pencarian lama. Lihat ini, apakah dia akan semacam apa ya? Akan convergent enggak? Dia naik turun lama di sini. Kalau terlalu jauh juga kan nilainya enggak, karena dia terlalu jauh gitu ya.
kadang dia naik dan kadang dia loncat-loncat jauh-jauh banget itu, loncat ke sana, loncat ke kiri, kanan, nggak fokus. Sehingga kalau di sini lihat ya bahwa pencarian atau penilaian mana sih yang kita gunakan, nilai C yang digunakan, itulah mencari C yang apa sih? C yang nilainya itu bisa menghasilkan nilai acceptance-nya yang tidak terlalu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi antara 20 sampai 40% gitu. Ya. Kalau dilihat nih ya, flat kalau dia terlalu kecil misalkan dia nggak akan moving, dia pencarian kecil di situ aja gitu cariannya. Nggak akan terlalu banyak, dia akan karena dia pencarian cuma sedikit, cuma 2-3 cm atau 2-3 meter misalnya gitu. Atau ya kalau kita pencariannya 20 meter, 30 meter, loncatnya cukup jauh, maka dia akan bisa dapatkan yang lebih cepat untuk mendapatkan nilai maksimumnya. Sedangkan kalau jauhan, kalau terlalu jauh, kadang mungkin kita kalau lompatnya harusnya puncaknya mungkin cuma 20 meter dari kita, tapi karena kita pencarian 300 meter justru akan jauh lebih rendah di sana atau jauh lebih tinggi di sana misalkan gitu. Terus lagi turun lagi terlalu besar fluktuatifnya, sehingga kalau dilihat di sini maka pencariannya adalah antara 20 sampai dengan 40%. Itulah yang digunakan untuk pencarian untuk nilai C-nya tadi gitu. Kalau dilihat di sini nilai C-nya memang kalau dilihat nih yang bagus adalah seperti ini sebenarnya, yang kanan ini dan sebelah ini. Jadi yang dia akan lihat density-nya, dia akan muncul akan nggak beda jauh-jauh di situ sini. Nah, sekarang coba pertama untuk masing-masing adalah individu, coba kalian bab 9 ini masing-masing nanti kita bab 9 nah ini coba running yang PD ini, running ini PR, kemudian yang ini juga coba running. Nah, kemudian coba lihat ketika dia N-nya ini ada 10.000, 100, 10.000 dan 10.000 dan 5.000, kira-kira apakah dia akan punya kemiripan dengan yang ekspektasi, apakah akan berubah nilainya? Itu yang tugas yang pertama. Nanti mungkin saya kasih waktu 15 menit ya. Yang kedua adalah ini udah contoh metropolisnya ya. Ini ada contoh untuk generate posteriornya. Ini nilai shell value-nya. Nah, hanya kalau di sini lihat, perhatikan di sini ya, datanya dia pakai data bulan Januari dari case-nya adalah Buffalo Snowfall. Nah, coba kalian buat dengan case yang lain. Nah, gitu. Kalian bisa generate datanya, kalian bisa ambil contoh yang lain, tapi di sini parameternya sama, moralnya sama, artinya priornya sama, kemudian distribusi datanya kalian generate. Nah, kira-kira hasil seperti apa, outputnya nanti metropolisinya seperti apa, nanti akan kelihatan. Nah, kalian bisa define nilai C-nya berapa di sini. Di sini kan C-nya adalah 20 di sini ya. Ini adalah nilainya 5 ya, starting value-nya 5. Kemudian proposal density-nya 20. Kalian coba bermain di sini nanti. Kalau misalkan 0,5, 10, 20, 100, misalkan kira-kira hasil seperti apa. Akan terlihat nanti gambarnya seperti ini nih. Kalian bisa buat gambar seperti ini. Oke, 20 menit cukup? Ya, 20 menit sekalian silakan off cam juga nggak apa-apa. 20 menit 14.25 mungkin 14.45 ya. Oke, silakan. Bisa share screen? Karena Bapak share screen jadi saya nggak bisa. Oh iya, lupa. Oke. Tadi suruh Nomor yang awal antara awal probability sama nilainya. Oke. Ya. Terus dibuat plot yang ini yang nilai mana nih? Yang aslinya, yang datanya. Aslinya. Kemudian kalau yang nombok tuh ya ini kan yang ini nombok. Ya ini. Terus berapa dibuat, itu ininya? Berapa kali? Berapa 10.000?
Iya. Coba ganti jadi 100 coba. 100 dia jelek deh tadi saya coba. Ya nggak jelek dari mana? Ya, jelek. Gitu. Kan ya. Nah, gitu. Ah, ya, Terus ya dia dibanding- karena dia masih jadi gini. Di awal-awal, jadi dia kan run walk gitu ya, pencarian 3, kemudian 5, dan itu ada proporsinya ya, seberapa lama. Dia mungkin akan banyak, harusnya kan proporsi banyak di, saya lupa angka 5 atau berapa gitu ya. Ternyata masih di awal tuh masih apa masih belum perfect gitu. 1000 misal. Coba 1000 coba. Oke, 1000 udah lihat bahwa dia akan kisaran ya antara yang kita ekspektasi lebih banyak di sana gitu. Kalian 10.000 pun akan bisa. Oke, kemudian yang kedua belum, Bet. belum Mbak, saya kelupaan yang mana. Jadi saya berhenti di sini sampai saya bandingkan aja tadi. Yang Di sini tadi. oke, berikutnya deh. Stop. Nah, yang kedua, sebentar. Ini kan udah kode-kodenya nih. Ya, ini kan kelihatan ya. Cauchy ini metropolisnya ini saya accept. Current jika dia masuk ke probability dia yes no lah, inilah. Ini sebenarnya stepnya sama yang tadi saya utarakan, hanya dia ada dalam bentuk menghitung kandidat dan sebagainya. Hanya kalau di sini kan di case ini ya, lihat di sini ya. Nah, ini ya. Ini inputnya yang dirubah. Lokasinya boleh, ini location scale ini location dari Cauchy-nya. Nah, ini adalah yang kalian rubah ini Y-bar-nya aja, nilai nilai datanya, likelihood-nya aja yang dibedain sebenarnya. Kira-kira posterior seperti apa? Dibedain artinya nggak ya, kalau kalian lihat pakai, sekarang coba generate data dengan rata-rata. Kalau di sini kan snowfall-nya itu antara, nah kalian generate data ya dengan R norm dengan seperti ini, misalkan sigmanya sekitar 3 lah, misalkan KN-nya 100, kemudian Y-bar-nya 26 gitu ya. Nah, kira-kira dia akan seperti apa di sini. Nah, data di sini nanti karena kelihatan outputnya di sini. Sebentar, saya gitu deh. Nah, saya geser. Saya geser. Kelihatan nggak sekarang R-nya? Kelihatan Pak. R kelihatan ya. Nah, misalkan saya ini contoh, saya cepetin aja lah. Harusnya keren. Oke. Nah, ini misalkan datanya ada ini. Perhatikan ya. R norm, saya ambil ini, kemudian S-nya saya list. Kita lakukan metropolis gitu kan. Ya. Kita running sebanyak ini adalah saya bikin 2 aja. 2 nilai tangannya mulainya dari 5 boleh ya, kemudian sebanyak 10.000 kali, inputnya seperti ini, metropolis, dan kita lihat outputnya, acceptance-nya cukup kecil, dan kita coba lihat. Nah, ini dia mulai dari 5 ya. Kalau lihat ya, nilai-nilai ini titik bawah ini adalah 5 starting point-nya. Dia sebagai pencarian awalnya. Kemudian dia naik lagi ke sini, dan seterusnya, dan dia mulai stabil dengan jarak loncatannya sekitar 2. Kalau saya bikin misalkan 0,1 misalkan ya di sini. Ya, acceptance-nya akan lebih tinggi ya, tinggi, tapi nggak selalu bagus ya tinggi. Lihat itu, dia lama, kelihatan nggak sekarang? Lama sekali untuk mendekati kan tadi sekitar 26 ya lama, dan dia pencahariannya nggak kuat ke sini kecil-kecil gitu terlalu ini. Nah, ini kalau kita pencaharian kecil, sedang kalau saya rubah menjadi ini 100 misalkan, coba yang lain ya plotnya dia 26 tapi dia loncat kejauhan, jadi apa ya, nilai acceptance rate-nya pun sekitar masih sekitar 1% gitu ya. Jadi pemilihan nilai C-nya itu penting, karena lihat depannya dia terlalu jauh, terlompat jauh, lampunya terlalu jauh gitu ya, sehingga nilai untuk pendugaannya dia sangat jauh dari sini ke sana,
ke sini lagi balik dan sebagainya. Tidak terlalu terlalu lompatan terlalu jauh. Kalau lompatan terlalu dikit juga kecil juga dia akan lama, sehingga yang kita cari misalkan let's say kalau saya coba kira-kira ya mungkin misalkan 10 ya saya juga 5 let's say atau 10 sebagai kita 10 center range-nya oke 2 kita kecilin lagi harusnya misalkan 3. Nah oke let's say 0,38 di sini 2,5 lah misalkan. Kecil aja. Nah, 0,54 gitu kan. 3 juga boleh. Tadi ya, 3 0,4. Kemudian kalau kita lihat lihat fluktuatif di awal dia agak jauh gitu ya. Tapi kemudian dia awal ke sini terus dia udah mulai nilai pendugaan dia, nilai ekspektasi dia kan di sini. Yang kalian lihat ini, kalau yang kalian lihat yang ini sebenarnya distribusinya yang warna ini, yang warna hitam distribusinya. Pencariannya dia ya akan tepat di sini gitu ya. Kalau terlalu jauh tadi dia nggak harusnya di sini, harusnya kelihatan kursor saya harusnya di sini, tapi dia terlalu jauh, terlalu lama untuk mendapatkan itu sehingga butuh kalau saya rubah misalkan dia ini adalah 0,1 misalkan. Nah, tuh dia lama ke sini, padahal distribusinya tuh nggak terlalu dia terlalu lama ke sana, udah butuh berapa kali iterasi gitu ya, dan juga dia tidak mencakup semua titik gitu hampir gitu. Maka lebih bagus tadi nilai C-nya menghasilkan acceptance rate antara 20 sampai 40 atau 50% nilai C-nya tadi. Itu sih yang coba. Nah, itu yang harusnya kalian lakukan tuh. Nanti mungkin bagi yang kalau SD yang kelas 3 SD1 nanti dikumpulkan itu. Tadi saya kasih contohnya tadi itu. Kalian coba kumpulkan nanti jam 4 nanti. Itu ya. Kemudian stop screen. Stop screen. Nah ini ya. Jadi kalau kalian lihat tadi nilai inisialnya dan juga nilai inisial ya, nilai itu penting. Kalau kalian tadi agak jauh 0 ya akan jauh juga, 5 akan jauh. Kalau udah dekat dengan nilai pendugaannya ya akan dekat. Ya ini mungkin kita lihat, saya stop screen dulu sebentar, saya coba share screen. Saya screen lagi benar, akhirnya saya munculkan lagi. Kalau kita lihat initial value-nya misalkan 25 ya kita udah tahu lah di situ ya 25. Maka dia cenderung dia nggak udah jauh gitu, dia lompatnya dari sini mulai awalnya. Saya bikin adalah 2 misalkan. Kalau kalian lihat tuh, ya dia ke sini, dia mulai dari 25, dia ke sini mudah. Jadi pertanyaan pasti yang kalian bilang, wah berarti yang 2 poin penting adalah pertama initial value-nya, ya. Kemudian seberapa jauh jangkauan pencarian tadi. Pertanyaan Pak, gimana dapat initial value? Nah itu dia, tidak semua case kita bisa tahu initial value-nya. Paling bagus adalah initial value-nya tadi, kalau kalian lihat tadi semuanya oke, dianggap konstan, dianggap 0, dianggap apa yang kita nggak tahu gitu. Dan memang itu sifatnya nanti bisa subjektif memang gitu ya. Oke, alright. Kemudian ada Gibbs sampling. Nah, Gibbs sampling yang kita udah bahas sebelumnya juga adalah kalau tadi kemarin udah kita bahas ya, kalau dia cuma satu parameter aja, jadi pencarian cuma satu aja gitu, nggak masalah gitu, satu gitu. Nah, tapi ketika dia ada distribusi, dia 2 parameter yang harus kita estimasi. Jadi mu dan sigma. Tadi sigmanya udah ketahui, misalkan sigmanya sudah fix. Kita tinggal mu-nya saja. Maka pakai misalkan metropolis Hastings misalkan. Tapi kalau dia lebih dari 1, 2 misalkan ya pakai apa? Pakai conditional joint probability tadi gitu. Jadi kita pencariannya akan menjadikan satu di jaringan fix, yang lain kita nyari, kita dapat estimasinya di fix karena estimasi disebut, kita cari nilai di yang parameter kedua. Yang kemarin saya ulang lagi, saya ilustrasikan ada di slide yang sebentar, yang terkait dengan Gibbs sampling.
Oke, kelihatan di sini ya, di sampling. Ya. Ketika dia lebih dari satu, nah ini ya, ini metropolis hosting. Ya, metropolis hosting itu dia parameternya dia bisa lompat kemana aja, bisa ke kanan, kiri. Jadi pencariannya itu dua dimensi sekaligus. Kalau ini satu dimensi di fix, misalkan 5 gitu, yang kita nyari di apa di ruang intervalnya di Y misalkan berapa? Dapat 10, kita fixkan 10 yang berikutnya. Sehingga dia jauh lebih cepat ya, dan juga dia akan mendapatkan nilai yang jauh lebih tepat gitu ya. Kalau yang ini ya metropolis hosting sebenarnya khususnya cuma untuk satu parameter saja. Nah, makanya yang paling banyak menggunakan adalah penggunaan dari gap sampling tadi, gap sampler. Ini prosesnya, kita lihat. Oke, kemudian itu Gibbs ya, Gibbs logiknya di sini kan nanti bisa coba ini ada contohnya, ada contoh beta binomial, kalian tentukan nilai alfa dan betanya, dapatlah nilai betanya, kemudian nanti kita bisa generate nilainya. Nah, pertanyaan gini, ketika kita masukkan, nah nanti ya lihat di sini ya, lihat di sini, perhatikan, mana nih? Modeling. Nih, perhatikan di sini. Kalau kita masukkan, karena kita mengenerate ininya, mau mengenerate ini adalah distribusinya. Perhatikan di sini. Yang awal-awal ini, itu kalau kita masukkan akan misleading. Kenapa? Ini masih initial value di awal ini ya. Ya 1000, apalagi yang jelek ini ya, ini juga ya. Kenapa? Karena masih initial value itu masih masa pencarian gitu, masih kalian umur kalian nih masih pencarian jati diri lah. Kalau udah seumur 40 ke atas itu kan makanya sudah mature lah harapannya, jadi sudah ngerti yang dicari-cari gitu. Kalau Albert tadi kayaknya masih nyari-nyari nih, dia nyoba-nyoba nih, si A, si B, si C gitu kan, yang diterima yang mana gitu. Pencarian dan worknya begitu. Dia nyoba cari yang terdekat, mana yang diterima, mana yang ditolak, itu kan banyak yang diterima, banyak yang ditolak dan sebagainya. Tapi kalau udah mau 25, udah penempatan 30, itu udah fokus sama satu aja gitu kan, kerjaannya udahlah fokus sama BPS aja gitu kan. Ya udah dia kan fokus itu. Nah, sehingga masa-masa pencarian ini kita harus remove, kita harus ignore dia. Nah, itu disebut sebagai burn in period. Jadi masa pemanasan. Tadi mungkin di beberapa yang membuat review tadi kan ada tuh burn in, bukan burn in ya. Tadi ada nulis burin, burn in. Burn in, B-U-R-N in gitu ya. Burn in itu disebut sebagai burn in period di situ. Nah, burn-in period itu harus kita remove, dan untuk melihat apakah distribusi kita itu sesuai yang kita harapkan, apa sih ada diagnostiknya? Ya, diagnostiknya adalah nah ini. Ya, ada burn-in period diagnostiknya. Nah, kalau seperti ini dari awal ya, awal kelihatan kan ini saya apa sih namanya? Nggak bisa nanya sini. Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, dan di sini ini burn-in period di remove gitu. Biasanya di awal-awal. Nah, makanya dia harus kita perhatikan pertama trace plotnya, trace-nya. Dia pencarian gimana trace? Oh, dia masih seperti ini. Oke lah, masih di acceptable, bisa terima, dan kita remove, kita ignore 10 iterasi pertama, 1000 iterasi pertama di ignore karena itu termasuk dengan ada burn in, sehingga sudah established itu. Kemudian ada correlation plot. Correlation plot kalau dia bentuknya ini menurun, ini bagus. Apa sih correlation plot? Correlation plot itu adalah antara penduga satu ini dengan leg, satu leg di depannya, satu leg. 0 ya dengan ini satu dengan satunya ya, of course dia dengan dia sendiri gitu kan. Kemudian dia dengan 1 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. 1 dengan berikutnya berarti dia korelasi nilai dia dengan yang lainnya, yang dengan next berikutnya 0,5 gitu. Akan makin lama makin turun. Kalau dia semakin turun bagus, artinya apa? Bahwa pencarian kita itu hanya dipengaruhi oleh nilai step sebelumnya. Ya, gitu ya. Jadi kalau 2, 3 sampai kalau di sini cuman punya korelasi yang nggak begitu
erat dengan yang 10 ke depan gitu ya. Tapi dengan yang lain udah nggak ada korelasi lagi. Jadi 10 langkah ke depan itu sudah nggak dipengaruhi oleh 10 langkah kita sebelumnya. Gitu. Sehingga itu jadi bahan untuk bahwa nilai pencarian kita sudah sesuai lah gitu. Nah ini JAX ini sebenarnya aplikasi yang nanti dengan R itu bisa dilakukan. Intinya sama karena sudah sebelumnya pakai Winbox. Coba kalian buka slide yang saya kirimkan pakai barusan di chat. Sudah terima belum? Sudah terima? Oke. Sekarang coba buka slide-nya. Kemudian kalian download software Winbox-nya. Winbox-nya software download di sini. Share-nya saya di sini. Cari Winbox Cambridge. Moga-moga kalian ada yang sekolah di Cambridge. Ada yang mau ya? Kayaknya nggak ada yang amin gitu ya. Kayaknya pengen sekolahnya di ini aja kayaknya. Cambridge. Di Cambridge nanti ada. Nah, download di sini, download Winbox. Silakan download Winbox. Nanti akan muncul Winbox-nya. Saya minimum dulu. Seperti ini Winbox-nya. Ya, tapi kalian download dulu dan di itu nggak perlu diinstal, kalian download, kemudian nanti ada zip filenya, kalian bisa langsung buka zip filenya dan itu ada Winbox-nya. Silakan, saya kasih waktu mungkin 5 menit atau 10 menit lah kalian download Winbox-nya, tergantung jaringan dan juga tergantung kota masing-masing. Ya, nanti coba kita akan sedikit diskusi mengenai Winbox. Silakan. Oke, Winbox ya. Oke, Winbox. Terakhir, nah, kayak sampai mungkin share screen. Nah, Winbox ini kelihatan ya. Winbox udah. Ini sebenarnya untuk generate dengan Bayesians. Box itu Bayesian inference using Gibbs sampling. Ya. Jadi ada Winbox juga bisa, ada JAX juga tadi, ada Brax, Bayesian pakai R, banyak lah. Yang penting isinya pakai Gibbs sampler gitu ya. Dan ini ada open box kalau misalnya non ini ya, ada version untuk yang non Windows, ada Brax tadi saya bilang tadi, BRUAGS ya, ada juga JAX ya. Ini banyak hal gitu ya, just another Gibbs sampler itu ada pilihannya lah JAX. Di download, bisa download, kemudian nah ini intinya sebenarnya gini, ada dua hal yang kita harus lakukan. Pertama adalah nah tools kalian bisa baca copy paste dan sebagainya lah. Nah, ada doodle untuk melihat bedaknya. Jadi mana memori apa dan sebagainya itu nanti bisa di skip. Intinya sebenarnya ini kita contohnya aja ya. Contohnya adalah untuk yang harus dilakukan pertama adalah kita langsung aja ke isinya. Nah, kita adalah pertama harus menentukan model. Ya, model. Jadi modelnya itu apa gitu. Nah, modelnya apa? Model ini diderive dari case-nya. Kemudian setelah model kita tentukan adalah datanya. Kemudian ini adalah data. Ini adalah data. Kemudian berikutnya adalah initial value. Nilai apa sih, nilai dari yang ingin kita parameter kita duga tadi, nilai initialnya berapa. Ada alpha, beta, tau misalnya di sini, itu initial value. Kemudian nanti itu kita lakukan updating, perulangan, kayak iterasi lah, updating iterasi. Ini namanya update itu untuk iterasinya. Setelah itu kita lakukan adalah untuk memonitor seberapa besar dia nilainya. Kemudian nanti kita bisa dapatkan nilai summary-nya, statistik dan sebagainya. Statistiknya itu nilai tengahnya, ya kemudian kuantilnya itu adalah credible intervalnya dan sebagainya itu. Intinya seperti itu sebenarnya.
Nanti kita bisa update lagi. Update itu adalah iterasinya gitu ya. Dia refresh refresh itu munculkan dia ada setiap 100 kali itu kan muncul di titik itu sebenarnya. Gitu ya. Nah, itu prosesnya sebenarnya. Secara umum gitu ya. Nah, ini contoh untuk melihat nanti ada diagnostiknya sebenarnya untuk melihat seberapa atau korelasinya tadi kan bisa dilihat nanti, kemudian density-nya dan sebagainya. Oke, contohnya coba kalian ini contohnya gini, stop screen. Contoh yang dari situ saya ulangi lagi. Kelihatan ininya ya, kelihatan sebentar. Perhatikan dulu, baru nanti saya jelasin. Oke, ini aja. Oke. Kelihatan nggak ini saya? Winbox sekali kelihatan nggak? Belum, Mbak. Sekarang? Udah. Udah belum? Oke. Ya. Ini define ini saya remove aja deh. Oke. Kalian copy paste saja dari yang sudah ada di situ. Oke. Ini modelnya. Kita harus define modelnya. Modelnya itu adalah Y-nya itu begitu distribusi normal dengan ini di sini tadi di mana di sini. Di sini. Nah ini, lihat kan? Kita contoh misalnya ada 5 datanya ada cuma 5 pasang gitu ya untuk regresi misalkan bahwa Y-nya itu begitu Y-nya itu begitu sisi normal di mana normal dengan rata-rata sebesar mu I ya, mu I dengan tau itu sigmanya ya, tau itu sigma, mu-nya begitu apa? Mu-nya itu mu-nya nilai tengahnya nilainya tadi itu adalah kita bisa dekompos menjadi alfa plus beta dikalikan dengan antara nilai xi dengan x barnya, jadi selisihnya gitu. Ya alfa itu nilai interceptnya, b itu nilai slope-nya lah gitu. Di mana alfa dan beta itu begitu sisi normal. Ya, ini ya ininya nih. Ini adalah prior-nya ya dilihat dan dia minimal informatif. Kenapa? Karena dia nilai tengahnya 0, lihat ya. Dan sigmanya atau tau-nya itu jauh kecil kecil sekali gitu ya. 0 dan segitu aja gitu. Proper minimally informatif. Jadi dia ini tau itu kan sepernya, tau itu adalah seper dari di sini adalah seper dari sigma. Jadi cukup besar. Jadi tau itu seper sigma ya. Kalau di sini jadi taunya dia semakin 0 tapi dia flat gitu cenderungnya. Jadi kita nggak punya informasi sebenarnya. Sedangkan tau itu adalah begitu gamma ya. Gamanya itu yang nanti adalah terkait dengan presisi lah, sama dengan presisi itu tau itu kalau kita sebut presisi lah, presisi kan sama ini kan seper perbandingannya seper tau, seper sigma. Gamma itu atau tau itu mengikuti sisi gamma dan itu cukup jauh juga non informatif juga. Jadi nilai ruang untuk informatifnya itu cukup lebar gitu ya. Nah ini kita tentukan ini, maka kelihatan nggak ini PPT saya masih kelihatan ya, maka di define adalah ini nih ya, perhatikan di sini Y di mana Y itu mengikuti distribusi normal dengan rata-rata mu ke I nah, N itu adalah banyaknya data tadi, tau, sedangkan mu I-nya adalah alfa beta kalikan dengan XI min X min rata-ratanya. Alfanya adalah normal, kita generate distribusi normal, 0 dan 1 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 6, kemudian beta juga 0, kemudian 10 pangkat minus 6, sedangkan taunya adalah distribusi gamma. Nah, sigmanya itu adalah per square tau. Ingat, sigma itu adalah tadi variansia ya, jadi dia kebalikan dengan tau tadi. Nah, ini adalah modelnya tadi. Modelnya kita tuliskan di sini, perhatikan. Kelihatan sekarang keluar winbox saya kelihatan ya. Ya, saya takut nanti kalau nggak kalian informasi saya asumsikan udah lihat ya winbox.
ya perhatian di sini ada model, ada specification. Dia muncul ke sini. Sebentar. Ada specification, ya. Kita klik model, lihat di sini, cek model. Maka di bawah ada model is synthetically correct di bawah nih, maka dia benar, gitu kan. Kemudian nanti setelah model itu ada, sebentar, ini saya close dulu, ya kan. Kemudian ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, contoh datanya, n-nya cuma 5 dan x sama y-nya ini, gitu kan. X sama y-nya ini, kita klik ini, lihat, load data, ya kan. Data loaded di bawah. Kalau dia di bawah nggak ada, berarti nggak terload. Ini udah load datanya. Kemudian kita klik compile, maka tercompile, ya kan. Kemudian baru kita highlight di bawah ini. Ini apa? Ini adalah nilai dari initial value-nya. Kita load init, klik init, sudah terload, inisialnya sudah di load. Sekarang kita masuk ke ini sampel. Perhatikan di sini nih. Jadi ada beberapa ini. Sampel kita mau melihat apa sih yang mau kita lihat. Misalkan dari mu-nya, nilai mu-nya. Kita klik mu. Di sini ada beberapa nilai mu, alpha, beta, tau, sigma. Set, klik. Kemudian misalkan alpha, set, beta, set, ya ini banyak yang mau kita lihat, tau, set, sigma juga sebenarnya kebalikannya ya, sigma, set, perhatikan, kemudian update, klik di sini ada klik update, update-nya 1000 kali kita update, dia akan running sampai 1000 kali, kita update lagi sampai 10.000, nggak apa-apa lah, 10.000 update. Kita lihat sampai 10.000, dia akan iterasi sampai 10.000 kali iterasinya. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Kita mau lihat apa sih mu-nya, misalkan nilai mu-nya. Nilai datanya. Kita lihat mu. Kemudian kita trace, lihat trace-nya. Nah, ini trace-nya. Ini trace-nya, iterasi sampai 10.000 kali. Kemudian ada autokorelasinya, dia nggak sangat tidak berkorelasi dengan nilai sebelumnya. Jadi close saja. Density-nya, mana sih density-nya? Kemudian alpha, trace, akan muncul alpha-nya. Ya, kemudian density-nya, nah ini nilai tengah, ini density-nya dia sekitar sekian. Ya. Kemudian statistiknya bahwa nilai alpha itu rata-rata sekitar 2,9, standar deviasinya 0,5, dan ini adalah confidence intervalnya, MC error-nya. Itu alpha, betanya gimana? Tinggal kita lihat betanya, statistiknya keluar juga sama 0,79 dan seterusnya. Sama untuk trace dan juga density dan sebagainya. Sampai sini coba dilakukan. Nah, saya coba kalian masing-masing lakukan hal yang sama tadi. Kodenya apa sih namanya? Tinggal ada di situ. Tinggal yang ada di mana tadi? Ada di PPT itu. Harapannya kalian sudah paling tidak bisa cek model, bisa update dan bisa menampilkan trace-nya. Silakan. Coba. Ini atas ilmu-ilmunya. Kemudian kami juga mohon maaf Pak, mungkin ada ketersinggungan kata atau enggak, mungkin dari Bapak kesal karena kami banyak yang off cam, kemudian tiba-tiba hilang-hilangan. Kami mohon maaf ya Pak. Ya. Kalau hilang, sayang maaf banyak yang ganti-ganti waktu dan jadwal karena memang banyak tough kegiatannya. Kalau jalan-jalan sih enggak lah ya. Afa tahu lah kalau saya jalan-jalan enggak tough itu. Tapi kalau ngajar, kadang kalau di kantor tuh baik dicari-cari. Kalau di luar kantor sih nggak dicari. Maka lebih senang keluar kantor sebenarnya. Nggak ada yang nyari gitu.
Oke, Checking. kalau yang ke off cam tau lah pasti biasanya ada yang lagi ngantuk gitu kan, ada yang ke toiletnya 2 jam gitu, namanya juga cewek ya kan, bisa aja gitu. Anyway, sukses untuk ininya, untuk untuk UAS-nya, dan nanti setelah UAS bagi yang mengikuti magang itu sudah saya kasih assign ke Kak Rano untuk sama Budiar untuk kegiatan selama liburan diisi dengan beberapa kegiatan kita. Oke, sukses ya untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan suka bercanda dan mungkin waktunya memang tidak selalu tidak pas gitu. Harapannya mungkin kedepannya saya akan full banyak di STIS, jadi bisa